adik-adik, gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Kakak doain semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nggak ada yang sakit kan? Kalau ada yang sakit, minum obat, minum vitamin, terus minum air putih, makan sayur, makan buah, supaya kondisi tetap fit. Nggak boleh ada yang sakit. Udah ada yang bosan belum di rumah? Jangan bosan-bosan di rumah. Keadaan lagi parah kalau keluar, virus di mana-mana. Jadi harus dengerin apa kata mama papa. Nggak boleh keluar, harus pakai hand sanitizer, harus rajin cuci tangan, supaya tetap sehat. Tapi yang paling penting adalah berdoa. Karena yang bisa menjaga kita itu cuman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan. Dalam Mazmur 91 Tuhan Yesus bilang, "Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Tuhan Yesus bilang jangan takut, tetapi Tuhan Yesus juga bilang kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi nggak boleh takut, tapi tetap harus hati-hati ya. Nah, sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa sama-sama kakak ya. Oke, semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Udah? Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih menjaga kami meskipun di dalam situasi yang sangat tidak menentu Tuhan, di mana virus corona bertebaran di mana-mana. Kami harus tinggal di rumah, kami harus lebih ekstra menjaga kesehatan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan akan tetap melindungi kami dan keluarga kami, melindungi mama papa, oma opa, om tante, kakak, beradik, melindungi seluruh keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih untuk makanan, minuman, pakaian, tempat kami tinggal. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sudah baik buat kami. Sekarang Tuhan kami mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati firman ini, memberkati hati-hati kami, supaya firman ini boleh dapat kami mengerti, dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kami semua kesehatan yang baik, jauhkanlah kami daripada segala macam penyakit, susah, mara bahaya, dan berikanlah kami umur yang panjang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Udah dibuka belum? Ayo kakak tungguin. Udah? 1, 2, 3. Oke, cuman 2 ayat ya. Jadi adik-adik kita baca bersama-sama. Adik-adik di rumah adik-adik masing-masing, kita baca bersama-sama ya. Mulai dari judulnya dulu ya. 1, 2, 3. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Oke adik-adik, jadi kita akan belajar hari ini tentang hal menghakimi. Adik-adik pasti udah pernah dengar ya kata menghakimi ya. Kalau belum, coba dong tanya mama papa.
Apa menghakimi itu apa sih? Nah, kalau adik-adik belum pernah mendengar kata menghakimi, mungkin adik-adik pernah mendengar kata hakim. Nah, kalau hakim kan pasti semua pernah mendengar di televisi, baca di berita di online, di koran, atau dimanapun adik-adik pasti pernah mendengar kata hakim. Adik-adik tahu nggak tugas hakim apa? Ya, tugas hakim itu adalah memutuskan suatu perkara. Jadi misalnya nih, ada tiba-tiba pencuri, misalnya pencuri mangga, pencuri motor, atau pencuri apapun. Nah, dia ke pengadilan, terus di sana yang berkuasa untuk memberikan hukuman, kamu 1 tahun penjara, kamu 6 bulan penjara. Nah, yang bertugas untuk memberikan keputusan untuk itu namanya hakim. Nah, kok hakim bisa, kok kita nggak bisa? Ya, mereka sekolah, mereka punya izin tersendiri untuk memberikan sanksi atau memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. Nah, boleh nggak sih Kak kita jadi hakim gitu, kayak kamu salah, kamu gini, kamu nggak boleh kayak gitu. Nah, menghakimi itu berbeda dengan menegur ya adik-adik. Jadi kalau kita menegur, berarti kita punya hati yang mengasihi orang itu supaya orang itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak kita lihat teman kita nakal, misalnya dia nggak mau dengerin orang tua, atau misalnya di sekolah dia suka jahilin teman-teman. Nah, kita tegur, kita bilang, hey, kamu tuh tidak boleh seperti itu. Nanti teman kamu kesal, nanti teman kamu nangis, nanti teman kamu nggak mau sekolah lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau menghakimi itu misalnya seperti ini adik-adik. Misalnya ada temannya adik-adik di sekolah misalnya, atau di lingkungan rumah. Terus tiba-tiba dia mendapat nilai yang jelek di ulangan. Nah, terus adik-adik udah bilang, dia itu emang bodoh, dia itu memang kurang belajar, dia itu memang malas gitu. Nah, padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya di rumah orang tuanya sakit, sehingga dia harus merawat orang tuanya yang sakit, sehingga dia kurang belajar. Atau mungkin dia punya keterbatasan dalam bidang ilmu tertentu, dalam mata pelajaran tertentu, sehingga membuat dia memiliki nilai yang jelek. Nah, kita tidak boleh langsung bilang, kamu tuh bodoh, kamu itu kurang pandai, kamu itu malas. Alangkah baiknya sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik datang, adik-adik menghampiri dia, adik-adik tanya, kamu kenapa sampai nilai kamu bisa jelek? Ada nggak yang bisa aku bantu? Karena nilai aku lumayan bagus, mungkin aku bisa bantu kamu supaya kita bisa belajar sama-sama di rumah. Seperti itu. Karena Tuhan Yesus itu nggak suka kita menghakimi orang lain. Karena kasih Tuhan itu sama buat semua orang. Tuhan Yesus nggak punya anak emas. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, aku lebih sayang dia daripada aku lebih sayang si A daripada sayang si B. Nggak pernah Tuhan Yesus bilang begitu. Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua dan tidak ada perbedaan. Nah, kita tidak berhak untuk membenci karena kita pun sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga nggak suka kan kalau nanti ada teman-teman atau adik-adik melakukan kesalahan tertentu, misalnya adik-adik nakal atau adik-adik tiba-tiba cepat marah gitu kan. Nah, terus teman-teman udah mulai bilang, dia itu emang sukanya pemarah, dia itu memang sikapnya jelek. Nah, adik-adik juga nggak suka kan kalau diikutin sama teman-teman, padahal mungkin teman-teman nggak tahu, adik-adik mungkin kurang tidur, atau mungkin adik-adik belum makan, lapar, sehingga jadi cepat ngambek. Nah, makanya kalau adik-adik tidak mau untuk dihakimi oleh orang lain, adik-adik pun tidak boleh menghakimi
orang lain. Karena tidak menghakimi orang lain adalah wujud kasih. Kasih itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh tidak mengasihi orang lain. Adik-adik harus tetap mengasihi orang lain. Kasih itu sabar, murah hati, percaya, tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri. Kasih itu kekal serta abadi. Jadi kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, harus tidak menghakimi orang lain. Itu adalah wujud daripada kasih. Nah, adik-adik harus belajar untuk mengasihi. Memang tidak mudah, apalagi mengasihi orang yang membenci kita atau yang sudah berlaku tidak baik buat kita. Kita mau melakukan kebaikan buat orang yang baik buat kita aja belum tentu kita mau gitu. Apalagi kita mau melakukan kebaikan untuk orang yang sudah jahat sama kita. Nah, kakak pun masih belajar sampai sekarang untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kakak. Jadi proses pembelajaran kasih ini tidak bisa dipelajari dalam 1-2 hari, tapi ini adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi sampai kapanpun adik-adik tidak akan pernah bilang bahwa aku sudah lulus dalam mengasihi. Tidak. Mengasihi itu adalah proses belajar terus setiap hari. Dibikin sakit hati, marah, kemudian memaafkan. Besok lagi dibikin sakit hati, terus kita marah sama orang itu. Tapi kita harus, ujung-ujungnya kita harus memaafkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun sudah memaafkan kesalahan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menyimpan dendam, kita tidak boleh menyimpan marah, kita tidak boleh berniat buruk untuk membalas kejahatan orang lain. Karena biar bagaimanapun Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah mengampuni segala dosa kita. Maka yang paling baik yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan mengampuni kesalahan orang lain. Jangan berbuat dosa. Seperti apa jangan berbuat dosa itu? Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi kemarahan kita tidak boleh membuat orang lain sakit hati. Jadi biarlah kita berkata-kata dalam hati, tetapi kita harus tetap diam, tidak boleh berbantah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, kata-kata makian, sampai akhirnya mungkin nanti ujungnya kita berantem, berkelahi, dan segala macam. Itu bukan contoh anak Tuhan yang baik. Ya, oke adik-adik, mungkin itu saja dari kakak. Sekali lagi, di rumah aja, jangan keluar-keluar, rajin cuci tangan, rajin makan buah, rajin makan sayur, minum vitamin yang banyak, tetap sehat. Nah, jangan lupa kerjaan aktivitasnya. Biar sekalipun adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi harus tetap semangat. Jangan lemes. Kakak pun semangat. Kakak kerja dari rumah. Udah 1 minggu. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kakak udah kerja. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat kakak kerja dari rumah. Tetap semangat. Makan di rumah, minum kopi di rumah, minum air putih di rumah, udah nggak keluar-keluar lagi. Bosan sih sebenarnya, tapi ya kita harus menjalani semuanya. Sekarang waktu menuntut kita untuk seperti itu. Oke,
Aktivitasnya jangan lupa dikerjakan, semangat, jangan lesu, jangan loyo, harus tetap semangat. Oke. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik dulu ya. Kita berdoa syafaat, kita berdoa buat kesehatan kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat Indonesia, buat dunia. Sekarang bahkan kita harus berdoa. Selama ini kan kita cuma berdoa buat bangsa Indonesia kan. Nah, sekarang kita harus berdoa buat dunia ini, karena corona bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Oke, sekarang kita berdoa syafaat dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Tuhan Yesus sudah boleh menjaga, melindungi kami, hingga kami boleh ada lagi di hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan kesehatan yang baik, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu sekalipun kami dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat kesehatan kami, buat kesehatan keluarga kami, buat keselamatan kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan tetap melindungi kami dan keluarga kami daripada segala macam virus-virus dan penyakit. Kami tolak semua virus dan penyakit di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat segala virus dan penyakit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kami percaya Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, Engkau akan membentengi setiap rumah-rumah kami Tuhan, sehingga virus pun takut untuk mendekat kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu mau memberkati gereja kami, supaya gereja kami dapat menjadi gereja yang dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan, dan tidak pernah lelah untuk terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, supaya kami terbebas daripada virus corona ini. Berkati Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Gubernur kami, Pak Anies. Tuhan Yesus terus memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengatur negara ini Tuhan. Kami pun bahkan berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh dunia ini, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Spanyol, Cina, Italia, Amerika. Kami berdoa Tuhan Yesus buat semua orang yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang sedang menderita karena virus corona. Kami berdoa Tuhan sekali lagi, virus ini dilepaskan, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh dapat hidup seperti sedia kala. Kami dapat bersekolah, kami dapat bekerja, kami dapat bermain dengan ceria seperti sebelumnya lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Inilah doa kami Bapa, dan kami mau menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ingat ya, apa yang kita pelajari hari ini, dua hal terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah kasih dan pengampunan. Jadi kita harus berjuang. Oke, adik-adik berjuang, mama papa berjuang, om tante berjuang, oma opa berjuang, kakak berjuang, adik berjuang, kakak pun berjuang, kakak-kakak pelayan pun terus berjuang, supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang mengampuni dan mengasihi. Oke, aktivitasnya dikerjain, jangan lupa di rumah
aja. Semangat terus. Dah.